Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Arizal dari Program Studi Psikologi Islam. Di sini saya akan mereview buku konseling dan psikoterapi Islam. Yang pertama saya akan membacakan biografi ataupun beberapa keterangan dari buku ini. Yang pertama yaitu penerbitnya adalah Pak Agus Hermawan, SPD IMA. Kemudian penerbitnya dari Yayasan Haji Haja Kartini Kudus. Kemudian editornya ada Erlina Wijayanti SPD, Risyad Hisyam Asyidiki, kemudian Anas Dia Ulhaq Al-Qudsi, dan juga desain sampulnya adalah dari Kaisarah Rani Asyaibiyah, cetakan ke-1 tahun 2024. Nah, dalam buku konseling dan psikoterapi Islam ini ada beberapa bab 1 sampai 8 ya. Tetapi di sini saya akan mereview dari bab 1 sampai dengan 5 saja. Oke. Yang pertama yaitu bab 1 itu menjelaskan apa saja? Ada menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip persamaan dan juga perbedaan dan juga kesamaan dalam konseling dan juga psikoterapi Islam. Bab 2-nya itu apa? Bab 2 itu adalah mengenai hakikat manusia. Di sini dijelaskan manusia itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, kemudian yang kedua itu adalah potensi manusia. Di sini potensinya dia apa namanya? Berperan sebagai apa ya? Kan apa yang menjadikan manusia itu berpotensi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Nah, kebutuhan di sini apa namanya bisa dalam penyembuhannya ya dalam aspek psikopatologi baik yang bersifat dunia maupun ukhrawi, membaca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, kemudian bergaul dengan orang soli, melakukan puasa dan juga zikir. Bab yang ketiga yaitu adalah membahas mengenai sejarah psikoterapi Islam. Nah, di sini saya bacakan awalnya saja. Sejarah historis Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawatan atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Yang kedua adalah bentuk dan teknik psikoterapi. Nah, yang ketiga yaitu hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Ternyata psikoterapi Islam mempunyai hubungan ya dengan ilmu-ilmu seperti konseling dengan psikoterapi, kemudian psikoterapi dengan psikiater dan lain sebagainya. Bab keempat ini menjelaskan mengenai apa? Mengenai pengertian sehat dan juga sakit. Nah, sehat di sini dapat diartikan yaitu adalah sehat dan sakit ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dapat kita rasakan dan kita amati teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian mempengaruhi pemahaman dan pengertian seseorang terhadap konsep sehat. Misalnya, orang yang tidak memiliki keluhan-keluhan fisik dipandang sebagai orang sehat. Kemudian di sini mengandung beberapa karakteristik ya orang sehat, yaitu yang pertama merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia, memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Yang terakhir, sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Nah, di sini ada yang kedua adalah kesehatan jiwa dalam Islam. Ternyata di dalam Islam juga terdapat ya dalam Quran surat Al-Isra 17 ayat ke-82 artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya yaitu adalah sakit sebagai takdir yang menguatkan imam. Nah, teman-teman, untuk sakit di sini memang adalah takdir dari
Allah ya kan, dimana ini dapat menguatkan iman kita. Dalam artian ketika kita dapat melewatinya, kita akan semakin apa namanya eh, apa ya bisa beradaptasi dengan hal tersebut kayak gitu. Dan yang kelima yaitu pengertian manajemen prosedur maaf, yang kelima ini adalah video astagfirullahaladzim. Yang kelima membahas mengenai pengertian manajemen prosedur konseling dan terapi Islam. Yang kedua adalah tahap-tahap psikoterapi Islam, di mana psikoterapi ada tahap-tahapnya teman-teman ya. Yang terakhir adalah model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oke, itulah kurang lebih ya review dari saya Makrus dari Program Studi Psikologi Islam. Untuk yang terakhir teman-teman, buku ini sangat layak ya dimiliki oleh khususnya mahasiswa psikologi yang bisa menjadi dasar juga ketika kita melakukan psikoterapi Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.